warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan memperkenalkan proyek yang sudah kami buat, yaitu sistem pendeteksi banjir dengan level kontrol dan sensor ultrasonik berbasis AI. Dengan ini, saya bernama Yuna Reza dan rekan saya Bagus Linda Winata dan saya Nur Rahmatin Sanusi. Mari kami akan mempertunjukkan alat sistem pendeteksi banjir ini. Selanjutnya, kami akan membahas terkait latar belakang. Latar belakangnya adalah banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi, terutama di wilayah dengan aliran sungai yang cukup deras. Salah satu lokasi yang rawan banjir adalah di BLKK Nusa Unggul Makara, tepatnya berada di Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Nah, oleh karena itu, kami merancang sebuah sistem pendeteksi banjir otomatis sebagai solusi peringatan dini untuk masyarakat sekitar. Nah, apa sih tujuan dari merancang sistem pendeteksi ini? Untuk menghasilkan sebuah alat yang mampu mendeteksi tinggi muka air sungai secara real time, serta memberikan peringatan dini berupa indikator lampu dan alarm agar risiko akibat banjir dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya kami akan membahas terkait panel sumber. Ayo kita lihat panel sumbernya itu ada di samping sini, tepatnya berada di ini sebagai panel sumber kita, di mana di dalamnya terdapat komponen seperti SCC, MCB, dan juga terdapat baterai sebagai sumber energinya. Lalu kita juga menggunakan sumber energi utama, yaitu panel surya tipe monokristalin sebesar 50 W. Nah, selanjutnya di samping saya terdapat panel kontrol, di mana tinggi rangka panel adalah sebesar 250 cm dari batas bawah yang dibangun di atas perbatasan tepi sungai. Kemudian dari permukaan air sampai ke batas bawah rangka adalah 190 cm. Nah, pemasangan ini bertujuan agar komponen yang di dalam panel tidak tergenang air. Sedangkan untuk panelnya sendiri itu yakni dengan panjang 30 cm, lebar 17 cm, dan tinggi 40 cm. Nah, sebagai panel kontrol yang di dalamnya terdapat komponen utama. Nah, komponen utamanya adalah sensor ultrasonik tipe GSN SR04T. Tipe tersebut merupakan sensor yang tahan air, jadi cocok dipasang di luar ruangan. Selanjutnya ada elektroda. Elektroda ini terdapat tiga buah elektroda. Nah, di pinggir sini terdapat 3 buah elektroda yang dipasang secara vertikal. Jadi dari batas bawah menyampai siaga itu terpasang sebesar 97 cm. Lalu dari siaga ke bahaya yaitu sebesar 120 cm. Nah, batas total ketinggiannya dari bawah permukaan air sampai batas sini yaitu setinggi 217 cm. Nah, fungsi utamanya kalau untuk sensor ultrasonik itu yakni untuk mendeteksi ketinggian air atau mendeteksi jarak dari permukaan air sampai pemasangan titik sensornya. Kalau untuk elektroda sendiri sebagai untuk mungkin cara kerjanya itu masuk ke konduktivitas kelistrikan. Jadi apabila air menyentuh salah satu elektroda, maka elektrodanya itu akan langsung bekerja. Seperti yang sudah Ayu jelaskan tadi, panel kita terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada panel sumber, dia mensuplai untuk tegangan dari panel surya maupun dari baterai. Kemudian diamankan untuk chargingnya menggunakan SCC. Kemudian setelah itu diamankan juga dengan MCB 3 ampere 2 pas. Nah, yang panel satunya itu disuplai dari panel sini yang terletak di pinggir sungai itu. Ini seperti yang tertampil pada power meter. Tegangan saat ini voltasenya adalah 13,3, sedangkan di SCC itu dikurangi 0,4, berarti sekitar 12,9. Nah, kemudian untuk penyimpanan tegangannya dari baterai yang nanti akan selalu di charging pada saat siang hari dari panel surya yang terpasang di atas gedung.
Seperti yang sudah terlihat di samping saya, terdapat panel kontrol yang telah disuplai dari panel sumber tadi. Di sini terdapat 3 buah indikator. Yang pertama ada lampu hijau, pilot lamp lampu hijau itu menandakan bahwa ketinggian itu masih aman. Kemudian lampu kuning menandakan siaga. Kemudian lampu merah menandakan kalau tanda bahaya. Buzzer akan menyala dan berbunyi apabila indikator siaga dan bahaya menyala. Karena waktu siaga, buzzer akan menyala sejumlah 20 kali, sedangkan waktu bahaya akan menyala 3 kali, dan itu berulang dan bunyi bipnya lebih lama. Kemudian yang terlihat lagi ada sensor ultrasonik. Dia akan mendeteksi ketinggian air yang sudah diatur oleh Bagus. Nanti ketinggiannya akan dijelaskan oleh Bagus. Pada saat ini ketinggian air sekitar 60 cm dari permukaan air. Untuk saat ini indikator masih mengindikasikan status aman. Kemudian saya akan mencoba ketinggian simulasi apabila ketinggian berada di titik siaga. Kemudian saya simulasikan lagi ke bahaya. Begitulah simulasi singkat dari pengujian sensor ultrasonik. Kemudian untuk sensor WLC sendiri, karena ketinggiannya itu masih ini, nanti air ketika masuk ke dalam pipa, nanti elektroda akan bekerja menyesuaikan titik dari ketinggian air tersebut. Kemudian saya jelaskan pada website yang sudah saya bangun. Yang pertama ada 3 tampilan: beranda, kentang, dan kontak. Kemudian ada pilihan untuk monitoring pada yang ingin kita monitor, yaitu di daerah Limo Depok. Waktu kita klik akan ada status monitoring Limo. Nah, ketinggian air di sini akan terbaca. Untuk saat ini ketinggian terbaca sekitar 55,89, suhu 30 derajat. Nah, waktunya ini waktu pengambilan data secara real time-nya. Kemudian ada 2 grafik antara ketinggian air dan suhu. Nah, waktu data terakhir ini yang diambil ketinggian airnya, dan ini suhunya. Baik, ini program yang akan saya jelaskan, yaitu bagaimana program yang saya gunakan tentang cara berjalannya panel ini yang sudah dijelaskan oleh Naim tadi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dan struktur program dari sistem pendeteksi banjir berbasis microcontroller yang saya buat. Sistem ini menggunakan Arduino Mega sebagai pusat kendali, serta dilengkapi dengan beberapa sensor seperti sensor ultrasonik, WLC, sensor suhu, dan RTC sebagai pencatatan waktu secara real time. Program ini untuk mengendalikan lampu LED dan buzzer serta relay untuk memberikan indikator secara visual, yaitu berdasarkan status aman, siaga, dan bahaya. Selain itu, data dari sistem ini akan dikirimkan ke ISP untuk keperluan sebagai monitoring yang di-up melalui website. Yaitu mari kita mulai penjelasan dari bagian pertama program, yaitu bagian library dan deklarasi awalnya. Pada bagian pertama program ini kita perlu mengimpor beberapa library penting, yaitu wire, RTC, one wire, dan dalah temperatur yang digunakan untuk membaca modul RTC dan sensor suhu. Setelah itu kita juga perlu mendeklarasikan beberapa variabel global seperti jam, menit, detik, variabel tinggi, sensor, koreksi, kesalahan hasil kalibrasi, serta status terakhir sistem, dan variabel pendukung untuk mengatur buzzer dan LED. Lalu kita beralih ke fungsi baca RTC. Fungsi ini berperan untuk membaca waktu, saat, modul RTC, dan memformatnya ke dalam string agar nantinya bisa dengan mudah ditampilkan dalam serial monitor. Lalu untuk program ultrasoniknya, saya menggunakan beberapa pin, yaitu untuk 3 pin 30, eco pin 29, pin buzzer siaga 41, pin buzzer bahaya 42,
LED aman 31, LED siaga 32, LED bahaya 33. Nah, di sini saya sudah mengatur untuk batas ketinggiannya. Untuk fungsi baca jarak ini digunakan untuk membaca ketinggian air dengan bantuan sensor ultrasonik. Di sini sensor akan mengirimkan sinyal dan menerima pantulan lalu menghitung jarak ke permukaan air. Setelah itu kita menghitung tinggi air sebenarnya dengan menggunakan jarak tersebut dari tinggi pemasangan sensor dan menyesuaikan dengan nilai kalibrasi offset agar hasilnya lebih akurat. Setelah itu kita fungsi ke tentukan status. Setelah kita mendapatkan tinggi air, kita butuh cara untuk mengkategorikan statusnya. Jadi di sini saya membagi 3 kategori, yaitu status aman, siaga, dan bahaya. Nah, di sini sudah saya tampilkan beberapa batas ambang, yaitu untuk siaga sekitar 97 kurang dari 97 cm, lalu untuk siaganya itu di atas 97 cm, untuk bahayanya itu di atas 217 cm. Lalu untuk fungsi reset output digunakan untuk memastikan semua indikator lampu dan buzzer kembali ke kondisi awal. Jadi pada saat ini dia itu mati harusnya. Pada saat bekerja juga dia tidak akan melakukan tumpang tindih atau menabrak dalam programnya. Lalu fungsi update buzzer and LED. Nah, sistem ini digunakan untuk memberikan output berupa LED dan suara buzzer. Nah, suara ini diatur oleh update and buzzer LED ini sudah kita atur. Untuk siaganya itu kira-kira akan bunyi selama 2 detik dan akan terus berulang. Nah, lalu untuk bahaya juga sama, tetapi dia akan lebih cepat kedip-kedipnya. Nah, ini digunakan untuk sebagai peringatan bahaya atau siaga, jadi orang agar tahu. Lalu untuk WLC kita menggunakan beberapa pin, yaitu WLC low 34, WLC mid 35, WLC high 36, relay WLC amannya 37, relay WLC siaganya 38, relay WLC bahaya 39. Lalu untuk sensor suhunya saya menggunakan one wire bus, itu pin 46. Jadi pada program ini saya tidak hanya menggunakan sensor ultrasonik, saya menggunakan juga WLC nya. Nah, WLC nya ini juga sama fungsinya, dia untuk mendeteksi aman, siaga, dan bahaya. Nah, ini digunakan menggunakan 3 batang elektroda. Jadi ketika air mendeteksi adanya besi yang ada sudah dipasang di ketinggian masing-masing, dia akan mendeteksi entah itu aman, siaga, dan bahaya. Lalu untuk suhunya ini digunakan untuk membaca suhu yang akan dikirimkan ke monitoring. Lalu fungsi setup. Nah, ini setelah program kita jalankan semua, dia akan mulai komunikasi serial. Nah, yaitu akan menghubungkan pin-pin yang sudah kita gunakan. Setelah itu dia akan memberikan output pada di serial monitor. Kalau seandainya nggak sesuai, dia tidak akan memunculkan pesan di serial monitor. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop ini digunakan ketika semua proses berlangsung secara terus-menerus. Dalam fungsi ini digunakan untuk membaca kondisi pelampung dan tinggi air dari ultrasonik. Nah, dari statusnya ini dia akan membandingkan antara status ultrasonik dan status WLC. Jadi ketika status ultrasoniknya mendeteksi duluan siaga, sedangkan WLC-nya masih aman, dia akan langsung memindahkan ke status
siaga. Jadi dia menggunakan prinsip prioritas. Nah, setelah fungsi loop dijalankan, dia akan memunculkan status yang akan ditampilkan di serial monitor. Lalu tidak lupa juga status ini akan dikirimkan ke ISP. Nah, untuk dikirimkan ke ISP dia menggunakan format string, yaitu data yang dikirimkan berupa ketinggian air, suhu, waktu, dan status versinya. Jadi itulah penjelasan lengkap program sistem pendeteksi banjir berbasis Arduino Mega yang saya buat. Program ini dirancang untuk membaca beberapa sensor sekaligus dan memberikan peringatan dini secara real time. Jika kondisi air termasuk kategori siaga atau bahkan bahaya, dia akan mendeteksi dan memberikan berupa alarm buzzer. Lalu yang selanjutnya adalah di bagian ISP32. Nah, program ini atau ISP32 berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara Arduino Mega dan server website. ISP32 akan menerima data dari Arduino Mega melalui komunikasi serial, lalu mengirimkan data tersebut ke server melalui koneksi Wi-Fi menggunakan metode HTTP POST. Nah, library yang digunakan adalah wifi.h dan HTTP client.h. Nah, wifi.h ini digunakan untuk koneksi internet menggunakan wifi. Lalu untuk HTTP client yaitu untuk melakukan request HTTP seperti POST ke server. Lalu kita perlu memasukkan ID dan password yang digunakan yaitu wifi-nya. Yang selanjutnya adalah karena di sini sebagai receiver atau sebagai penerima, maka pin yang digunakan hanya 16, tapi bisa juga sebagai pengirim. Jadi dia bisa menggunakan pin 16 sebagai penerima dan sebagai pengirim pin yang 17. Lalu untuk pembacaan setup ini yaitu untuk memulai komunikasi antara Mega. Setelah disambungkan ke wifi menggunakan wifi yang sudah terhubung, maka akan menampilkan cara penghubungkan ke wifi-nya. Nah, di sini dapat terlihat jika wifi sudah terhubung akan menampilkan status seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi void loop. Nah, di sini digunakan untuk memantau apakah ada data masuk dari Arduino Mega lewat serial komunikasi. Jika ada, maka data akan terbaca dari Mega berupa ketinggian air, suhu, waktu, dan status versi. Jika ini sudah sesuai, maka akan dikirimkan ke server atau ke website. Nah, fungsi atau pengiriman data ini dia berupa HTTP POST. Lalu adalah fungsi send HTTP POST. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengirim data ke server PHP menggunakan metode HTTP POST. Nah, di sini kayak kita mengecek dulu nih di program ini apakah ada wifi, apakah masih terhubung. Nah, kalau masih terhubung, dia akan langsung mengirimkan. Di sini jika seandainya wifi tiba-tiba terputus atau menghilang, dia akan mencoba mengirim kembali. Nah, itu selama 3 kali dia akan mencoba mengirim kembali. Jika seandainya sudah berhasil, dia akan memberikan respon yang seperti ini, respon server. Nah, berarti kalau sudah munculkan status seperti ini, dia sudah berhasil untuk mengirimkan data ke server. Kalau seandainya masih gagal atau seandainya data yang dikirimkan nggak lengkap, yaitu akan menunjukkan status seperti ini, gagal kirim POST. Nah, untuk pengirimannya ini akan di-delay selama waktu 10 detik. Nah, sistem ini atau program ini digunakan untuk monitoring kayak ketinggian air, suhu, VLC, sama waktu. Jadi biar tahu. Nah, program ini digunakan untuk mengirimkan data dari Arduino Mega ke website. Jadi kita dapat memantau data ini di mana saja melalui browser secara real time.
Baiklah, seperti itu saja penjelasan program dari saya. Mbak Nina, Mbak Nina. Ya. Besok callingan jam 12 ya Mbak ya. See you on time. Thank you so much. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Ketua PKMLK Bapak Fatahullah STMkom, yang terhormat Ketua BLKK Bapak Kiai Haji Ahmad Solehan MSI, yang terhormat Ibu Muhliswah STMT, yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Elektro Bapak Hati Besetiana STMT, yang terhormat Bapak Silo Wardono STMkom, dan yang sama-sama kami banggakan para hadirin tamu undangan perwakilan PNJ BLKK serta tim pengabdian dosen dan mahasiswa. Selamat datang dan saksikanlah acara pengabdian kepada masyarakat lektor kepala PKMLK dengan mengangkat pemanfaatan teknologi LOT dan energi terbarukan untuk peringatan dini banjir di BLKK Nusa Unggul Makara dan homeschooling alam Depok. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan-sambutan, acara ketiga penyuluhan dan penjelasan alat, acara yang keempat sesi talkshow. Ilmunya di lokasi kami, dan ini tentu satu kebahagiaan karena panel banjir ini tentu setidaknya akan jadi alarm ya buat kita untuk waspada banjir. Jadi ceritanya adik-adik bahwa nanti ada beberapa tanda hijau aman, kuning waspada, merah berarti bahaya. Nah memang kita di sini ada banjir besar 5 tahunan juga, tapi juga ada yang semi lah. Kadang-kadang memang udah sampai di lahan sampai di lantai yang pinggiran sungai itu. Jadi dan biasanya waktu-waktunya itu memang waktu yang tidak kita jadi waktunya itu tengah malam jelang fajar itu biasa kejadian banjirnya itu seringkali begitu. Jadi ya dengan alarm ini ya mudah-mudahan bisa menjadi kewaspadaan kita. Dan tentu kami sangat senang ya, atas perhatian dari tim PNJ menggunakan lokasi kami, dan ini juga memang betul jadi manfaat. Karena hari ini saya kira betul ya, IoT adalah satu teknologi yang sudah harus kita manfaatkan. Saya kalau mendapati masyarakat skema lektor kepala ini, dan juga kepada Bapak Ibu ya, dari Kampung Murung ini, terima kasih atas kesediaannya sebagai rekan mitra ya pengabdian masyarakat dari kampus kami. Kami sampaikan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BLKK Nusa Unggul Makara dan juga Bapak Ibu warga Meruyung ya atas kooperasinya, kerjasamanya sampai akhirnya pengabdian masyarakat ini sampai pada serah terima bentuk alat pengabdian masyarakat ini. Lagi ada batasan jarak dan waktu perjalanan gitu ya Bapak Ibu. Nah itulah revolusi 4.0 ini mudah-mudahan akan berlanjut terus Pak Kiai. Jadi
nanti kami akan merencanakan untuk mengembangkan sistem ini, baik pendeteksi banjir maupun penggunaan energi barunya ini. Seperti dikatakan Bu Lisa tadi, itu ada terpikir juga untuk mengembangkan PLT anginnya atau PLT bayunya nanti gitu ya. Dan juga mungkin seperti saya bilang juga tadi itu, yang air yang mengalir di samping kita ini juga itu berpotensi juga untuk kita rubah menjadi energi listrik ya, walaupun dengan daya yang ataupun kapasitas yang kecil gitu. Jadi next ke depannya nanti Pak Kiai, Kepala BLK, kita akan terus menjalin kerjasama untuk mengembangkan ini sebagai bagian dari pengabdian masyarakat kami dari Politeknik Negeri Jakarta. Ya, kira-kira seperti itu. Pengabdian ini untuk melakukan peringatan sedini mungkin sebelum banjir itu benar-benar membahayakan terhadap lingkungan dan juga sekitarnya. Kemudian apa itu IoT? IoT itu Internet of Things. Jadi sistem yang kami buat atau kembangkan itu sudah berbasis dengan internet. Jadi apa yang kita buat itu sudah bisa dipantau, bukan hanya secara offline tapi juga secara online melalui website yang sudah kami buat, yaitu di pendeteksi banjir.my.id. Nanti bisa diakses secara kasat mata, artinya balik-baliknya muter lampunya nyala gitu. Nah itu sih mungkin akan lebih mudah. Namun kalau misalnya agak membawa teknologi sendiri, kita ada website ya, bisa dipantau. Tadi juga, nah ini juga sudah menampilkan tadi ya. Dan itu websitenya sudah benar bisa diakses dari mana saja. Kita sudah beri domainnya 1 tahun, jadi 1 tahun itu akan tetap bisa diakses. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang keluar kota, pulang kampung, lalu mulai resah nih banjir nggak ya? Nah bisa dicek itu di websitenya gitu. Bagaimana ketinggian air saat ini, dan nanti kita akan coba tambah juga debit air ya, sedang proses. Jadi kalau debit airnya semakin kencang kan, ini tanda-tanda juga mungkin nanti kita akan tambah tanda-tanda ada sesuatu nih mungkin ya, jadi untuk bisa siaga gitu ya. Ya seperti itu sih. Kalau ini mau dilihat ya, dilihatnya kalau ada banjir mungkin alatnya bunyi gitu kan. Cuma kan itu yang tidak diharapkan terjadi. Tapi tadi saya terpikir untuk apakah di sini cukup layak untuk menggunakan energi angin ya, mengingat saya melihat pohon-pohon bergoyang di belakang itu sih sebenarnya. Pada saat melihat itu tuh langsung, kayaknya angin cukup kencang nih di sungai ini gitu. Siapa tahu bisa nanti jadi ada kincirnya gitu ya. Ya itu bisa untuk penerangan di pinggir sungai misalnya, seperti itu. Jadi gak horor ya. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.